Di balik gemerlap Amerika Serikat yang sering kita lihat di film dan media, ada sisi gelap yang jarang disorot. Sebuah tempat nyata, bukan fiksi, bukan adegan film horor, tapi benar-benar ada dan terjadi hari ini. Jalanan penuh manusia yang berjalan tanpa arah, tubuh tertekuk, mata kosong, seolah jiwa mereka telah direnggut perlahan. Banyak orang menyebutnya kota zombie. Bagaimana mungkin negara dengan ekonomi terbesar di dunia membiarkan warganya hidup seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik krisis ini dan siapa yang harus bertanggung jawab? Di video kali ini, Kaki Kubak akan mengajak kalian menyusuri kisah kelam sebuah kota di Amerika yang berubah menjadi simbol kegagalan, penderitaan, dan tragedi kemanusiaan. Tonton sampai akhir, karena kisah ini jauh lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan. Istilah kota zombie di Amerika Serikat bukanlah tentang mayat hidup seperti di film, melainkan julukan mengerikan yang diberikan publik dan media pada beberapa kawasan kota yang warganya terlihat berjalan sempoyongan, membungkuk, kehilangan kesadaran, hidup di jalanan, dan seolah kehilangan jiwa akibat krisis narkoba, khususnya opioid sintetis seperti fentanyl. Namun ketika orang menyebut kota zombie, secara paling ekstrim dan nyata, satu nama hampir selalu muncul, Kensington, Philadelphia. Kisahnya bukan cerita fiksi, melainkan tragedi sosial yang perlahan tumbuh selama puluhan tahun hingga akhirnya meledak menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling mengerikan di Amerika modern. Kensington dulunya adalah kawasan pekerja keras. Pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, wilayah ini dikenal sebagai pusat industri dan manufaktur. Pabrik tekstil, galangan, dan industri berat menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Keluarga-keluarga kelas pekerja hidup sederhana tapi stabil. Anak-anak tumbuh dengan harapan masa depan yang jelas, bekerja, membangun keluarga, dan hidup layak. Namun semuanya mulai runtuh ketika industri manufaktur Amerika perlahan dipindahkan ke luar negeri demi biaya produksi yang lebih murah. Pabrik-pabrik tutup satu persatu. Lapangan kerja menghilang, rumah-rumah ditinggalkan. Ekonomi lokal runtuh tanpa rencana pemulihan yang serius. Pengangguran massal menciptakan lingkaran kemiskinan. Ketika pekerjaan hilang, harapan ikut lenyap. Banyak keluarga pindah menyisakan rumah kosong dan komunitas yang rapuh. Dalam kondisi seperti ini, narkoba menemukan lahan subur. Awalnya heroin masuk ke Kensington pada tahun 1970-an dan 1980-an, tapi skala kehancurannya belum seperti sekarang. Perubahan terbesar terjadi ketika opioid farmasi mulai dipasarkan secara agresif pada 1990-an. Perusahaan farmasi besar meyakinkan dokter bahwa obat penghilang rasa sakit berbasis opioid aman dan tidak membuat kecanduan. Resep dibagikan secara masif. Ketika pemerintah mulai mengetatkan resep, ribuan orang yang sudah kecanduan beralih ke heroin jalanan yang jauh lebih murah dan mudah didapat. Lalu datanglah fentanyl, sebuah opioid sintetis yang kekuatannya bisa mencapai 50 hingga 100 kali lebih kuat dari morfin. Awalnya fentanyl digunakan di dunia medis untuk pasien kanker stadium akhir, namun kartel narkoba mencampurkannya ke heroin dan obat-obatan jalanan karena murah, mudah diproduksi, dan sangat adiktif. Banyak pengguna bahkan tidak tahu bahwa yang mereka konsumsi mengandung fentanyl. Satu dosis kecil saja cukup untuk menghentikan pernafasan manusia. Overdosis melonjak drastis. Dalam hitungan tahun, Kensington berubah menjadi pusat krisis opioid paling parah di Amerika Serikat. Gambaran Kensington hari ini hampir sulit dipercaya. Di sepanjang Kensington Avenue, orang-orang terlihat berdiri atau berjalan dengan tubuh tertekuk tajam, kepala terjatuh ke dada, tubuh kaku seolah membeku di antara sadar dan tidak sadar. Fenomena ini sering disebut the fentanyl fault. Banyak dari mereka kehilangan kendali atas otot dan kesadaran. Ada yang berdiri berjam-jam tanpa bergerak. Ada yang jatuh di trotoar tak bangun-bangun. Jarum suntik berserakan di jalan. Sampah menumpuk, tenda-tenda darurat berdiri di bawah rel kereta layang. Anak-anak yang masih tinggal di sana tumbuh dengan pemandangan yang seharusnya tak pernah mereka lihat. Media sosial dan YouTube kemudian menyebarkan video-video Kensington ke seluruh dunia. Banyak orang menyebutnya kota zombie karena warganya terlihat seperti mayat hidup. Namun julukan itu sebenarnya kejam karena orang-orang ini bukan monster,
Mereka adalah manusia yang terjebak dalam kecanduan, kemiskinan, trauma, dan kegagalan sistem. Banyak dari mereka berasal dari keluarga broken home, korban kekerasan, veteran perang, atau penderita gangguan mental yang tidak pernah mendapatkan perawatan layak. Penyebab krisis ini tidak bisa disederhanakan. Ini bukan sekadar soal orang memilih narkoba. Ini adalah hasil dari kegagalan sistemik di banyak level. Pemerintah gagal mengantisipasi dampak deindustrialisasi. Sistem kesehatan gagal mendeteksi dan mengatasi kecanduan sejak dini. Perusahaan farmasi lolos dari hukuman berat meski terbukti menyesatkan publik. Penegakan hukum seringkali hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Ketika polisi menekan satu wilayah, para pengguna dan pengedar hanya berpindah beberapa blok, lalu kembali lagi. Upaya penanganan yang dilakukan pun penuh kontroversi. Ada pendekatan represif, razia, penangkapan, pembongkaran tenda-tenda. Tapi ini hanya solusi sementara. Banyak yang kembali ke jalanan dalam hitungan hari. Ada pula pendekatan harm reduction, seperti penyediaan jarum steril, naloxone untuk mencegah overdosis, dan pusat konsumsi narkoba yang diawasi tenaga medis. Pendukungnya mengatakan ini menyelamatkan nyawa. Penentangnya menilai ini seperti melegalkan narkoba dan membuat masalah semakin parah. Hingga hari ini, perdebatan itu belum menemukan titik temu. Yang sering luput dari perhatian adalah trauma kolektif yang dialami komunitas Kensington. Tinggal di lingkungan dengan overdosis setiap hari, mayat di jalanan dan kekerasan membuat warga yang tersisa hidup dalam ketakutan dan kelelahan mental. Banyak toko tutup, sekolah kekurangan murid, nilai properti anjlok. Lingkungan yang dulu hidup kini seperti kota mati yang masih bernafas. Ironisnya, Kensington berada hanya beberapa kilometer dari pusat kota Philadelphia yang ramai dan modern. Dua dunia yang sangat kontras berdampingan tanpa jembatan yang benar-benar menghubungkan. Kensington bukan satu-satunya. Di Amerika Serikat, kawasan dengan julukan serupa muncul di Los Angeles, Skid Row, San Francisco, Tenderloin, dan beberapa kota lain. Namun Kensington sering disebut yang paling ekstrim karena konsentrasi fentanyl yang sangat tinggi dan visualnya yang brutal. Ini adalah cermin dari sisi gelap American Dream. Negara dengan ekonomi terbesar di dunia, teknologi paling maju, namun membiarkan puluhan ribu warganya hidup seperti ini. Kisah kota zombie di Amerika bukan kisah tentang narkoba semata. Ini adalah kisah tentang ketimpangan, keserakahan korporasi, kebijakan setengah hati, dan manusia-manusia yang dilupakan. Selama akar masalahnya tidak disentuh, kemiskinan, kesehatan mental, perumahan, pendidikan, dan akuntabilitas industri farmasi, maka kota zombie akan terus ada, entah di Kensington atau di tempat lain dengan nama berbeda. Yang membuat kisah ini paling menakutkan bukanlah pemandangannya, melainkan kenyataan bahwa ini terjadi di dunia nyata saat ini, bukan di masa depan distopia. Dan pertanyaan terbesarnya masih menggantung. Berapa banyak lagi kota yang harus mati sebelum sistem benar-benar berubah? Kota zombie ini bukan sekadar tempat, tapi peringatan. Peringatan tentang apa yang terjadi ketika keserakahan, kebijakan yang salah, dan ketidakpedulian dibiarkan berjalan terlalu lama. Mereka yang kita lihat terletak di jalanan bukan monster, bukan pula angka statistik, melainkan manusia yang pernah punya keluarga, mimpi, dan masa depan. Jika kisah ini membuat kalian terdiam, marah, atau bahkan takut, itulah tanda bahwa masalah ini nyata dan tidak boleh dianggap biasa. Terima kasih sudah menyimak kisah gelap ini bersama Kaki Kupak. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus membahas sisi-sisi dunia yang jarang dibicarakan, namun penting untuk diketahui. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di cerita-cerita yang membuka mata dan menggugah nurani.